Balik lagi di Domba Tersesat, salah satu alternatif ibadah minggu kalian. Apapun kepercayaan kalian. Kalau misalnya ada yang bilang, ih Majelis Lucu Indonesia kristenisasi, saya saja ateis di sini. Pokoknya ini adalah sebenarnya dibilang acara Kristen banget juga enggak sih. Cuman kebetulan aja karena bintang tamu kita di sini ada Denny juga. Apa nih? Kenapa lu? Lu dulu nonton film ini nggak? Pop Exorcise? Nah, ya? itu gue nonton. Oh iya. Lu terinspirasi ya? Satu sekte gue sama mereka. Oh, satu akademi. Lo berarti lo satuan khusus dari Vatikan yang membasmi kesurupan. Betul, karena gue juga sini mau kristenisasi kan di Indonesia. Oh, berarti bawa Indomie? Waduh, bawa 3 ton. Biasanya kan pakai Indomie katanya, tapi saya yakin enggak lah. Dan kita juga ada Yeri Pati Nasrani dan seperti biasa kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya. Anyway, silakan kirim pertanyaan kalian di komen YouTube. Siapa tahu nanti bisa kita bawain di episode selanjutnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Paman, ke gua nih ya. Apakah di Kristen itu harus bisa nyanyi? Dan gimana kalau ada orang bisu dan sumbing mau ikut ibadah? Enggak, karena kan identiknya orang Kristen tuh bisa nyanyi, Pak. Betul. Apakah bisa nyanyi ini satu modal yang sangat, kalau emang dia jangan sampai sumbing dulu dah. Misalnya dia nggak bisa nyanyi itu gimana, Bang, menurut lo, Bang? Apakah mengurangi value dia sebagai orang Kristen? Nyanyi itu kan sebuah ekspresi yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi source dari ekspresi itu adalah sikap hati. Jadi Daud itu menyembah pakai kecapi. Kecapi kan tuh sebenarnya alat musik untuk menyembah dewa. Jadi itu cuma instrumennya aja. Tapi instrumen sejati adalah sikap hati. Karakter kita, integritas kita, bagaimana kita maintain hati kita. Gitu. Jadi makanya sekalipun bukan mungkin ya, tadi tanya sumbing, atau tidak sempurna, bisu, atau apapun itu, atau nyanyinya false, atau nyanyinya tuh berisik, nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena bukan nyanyian yang indah, gitu, karena orang mabuk biasanya nyanyinya lebih bagus. Iya, itu sering tuh, kan. Kalau kita mabuk kan jadi kita lebih pengen lebih pengen karaoke atau apa. Lebih dapat. Ya jadi seandainya ada yang tidak sempurna pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya nih keresahan gue adalah hampir tidak ada gereja yang memfasilitasi teman-teman difabel untuk bisa melayani. Kan nggak ada. Iya. Kan lu di audisi kan pernah kan? Di audisi. Iya, kan di audisi kan menuntut kesempurnaan. Iya, dan gak ada yang sumbing juga sih waktu itu pas audisi. Memang. Mungkin bukan karena tidak boleh, positif negatif, tapi dia udah sadar diri. Kan nggak lucu. Nggak lucu kan nyanyinya. Agak susah. Ya lo jemaat, nggak bisa. Agak susah. Tapi bukan berarti dia nggak bisa memberikan yang terbaik dari hati dia, dan dia tidak bisa memberikan. Lagi pula itu kan sebuah eksklusif kita dengan Tuhan. Betul. Apapun yang kita berikan pada akhirnya yang menerima tuh Tuhan, gitu loh. Jadi audiensnya Tuhan, bukan jemaat, gitu. Makanya waktu kita punya sikap hati yang baik sebagai penentu yang lebih utama dari instrumen yang bisa kita keluarkan lewat semua panca indera kita, gitu. Soalnya kan ada asumsi nih, ada asumsi dan ada stigma. Stigma kan seolah-olah hal yang negatif ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada stigma atau stereotip yang terbentuk di masyarakat seolah-olah kalau kita atau orang-orang itu Kristen, pasti bisa nyanyi. Betul, sering pasti suaranya minimal tidak buta nada. Sehingga mungkin tanpa disadari, walaupun kita mungkin beberapa orang menganggap ini stereotip yang tanpa disadari orang yang sumbang dan sumbing ini juga jadi merasa terkecil hati juga mungkin. Sedikit banyak. Iya tentu dong. Makanya kan itu kan sebuah standar yang sadar tidak sadar dibangun. Makanya biasanya orang-orang yang boleh tampil hari-hari ini, orang-orang yang berperawakan baik, badannya baik, badannya langsing, enak dilihat mungkin ya. Iya, lalu suaranya bagus dan sebagainya, sehingga
kadang-kadang itu mengkaburkan esensi-esensi dari sikap hati itu sendiri. Sehingga orang-orang yang punya sikap hati, jujur, punya integritas, nggak punya wadah atau sarana. Hanya karena dia tidak memenuhi klasifikasi yang banyak gereja atau pelayanan bangun. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin, wah gue nih bangku cadangan mulu nih. Udah latihan 2 tahun, pas Natal bintang tamu yang disuruh. Jadi teman-teman yang suaranya fals, pindah agama aja. Pindah agama aja, karena kita hanya menerima orang yang suaranya bagus. Iya, tapi agama Samawi, Yahudi, Kristen, Islam itu suaranya harus bagus semua. Iyalah. Di agama Islam kan ada azan yang memang harus merdu. Betul. Yahudi juga mereka punya doa-doa yang merdu kan. Nanti malaikat kan bingung, ini suara apaan nih? Iya, Ganggu Kristen kan, banget, gitu. iya memang ateis lah, ateis. Mending ateis. Nggak disuruh nyanyi. Ya tapi intinya Ateis penikmat. Iya, ateis penikmat. Ya tapi intinya sebenarnya nggak usah berkecil hati ya. Gak usah berkecil hati dong. Tapi gue mau nanya nih, jujur nih Bang Ir, jujur. Siap. Misalnya Tuhan lah, kita asumsikan Tuhan ada di atas sana, dia menonton. Ada dia suaranya bagus, di sampingnya jelek. Masa nggak sebel sih? Kayak anjing lu jelek gitu. Ini Penciptaan Tuhan juga. Oh iya, benar. Makanya Parah banget. Tapi kan aja jujur aja. Iya, itu benar. Nah, tapi dalam kontekstual Alkitabnya, di dalam kitab Roma itu dikatakan persembahan sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang jadi hidup dan keseluruhan. Iya gitu. Berdoa buat orang yang membutuhkan dan sebagainya, itu adalah instrumen nyanyiannya. Make sense. Gitu. Next, Bang. Apa benar kalau kita didoain orang yang beda agama itu tidak akan terjadi karena beda server? Kan maksud gue gini, kita kan fakta yang terjadi di lapangan adalah teman kita kan tentunya bukan yang sealiran doang dong. Kayak teman gue kan Tretan Muslim kan, ya dia alirannya kan sendiri, gue bahkan nggak memilih aliran gitu, atau ada yang lain. Nah, misalnya ada orang yang dengan niat baik ingin kita jadi baik, dia mendoakan misalnya untuk kesehatan kita gitu. Betul. Itu gimana Bang? Apakah itu akan terjadi karena nggak akan terjadi karena beda server atau gimana? Iya, kalau gue percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Iya. Dia tidak terbatas dengan sekat-sekat, termasuk semua yang datang ke dia. Mau yang satu server, mau yang enggak, maupun yang nggak punya server. Artinya kemahaan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keputusan-keputusan seseorang. Kan kadang-kadang waktu kita dulu ini deep talk kan, waktu kita salaman orang datang, mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Gitu. Bahkan ada waktu itu, waktu kita deep talk itu, orang yang berterima kasih karena kasus babi kurma itu dijadikan skripsi. Jadi jangankan yang beda server, yang nggak punya server pun tetap bisa menjadi satu instrumen Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Itu sebabnya waktu kita hidup bermasyarakat bertuhan, jangan pernah mengotak-ngotakkan ini satu server dan ini tidak. Dan jangan pernah berasumsi bahwa kalau dia tidak login, maka dia tidak punya power yang kuat untuk menjadi instrumen Tuhan. Karena perbedaan gitu. Nah gitu. Jadi kekuatannya kan dalam sebuah kebersamaan. Ya kayak kita gini lah. Siapa yang pendeta di antara kita bertiga? Ya inilah. Iya benar. Berarti kalau pendeta Kristen kesurupan dikasih ayat kursi bisa dong. Bisa dong. Di Rukiah bisa dong. Tapi kan niat baiknya. Niat baiknya. Niat baiknya. Bisa ya. Niat baiknya. Oke. Next, ini dia lanjut lagi. Kenapa sih? Oh ini kayaknya dari keresahan dari orang ya. Kenapa sih kok orang Kristen nyari umat dengan cara nawarin uang? Apa itu marketing? Lah ini kan stereotip mau nggak mau stereotip yang harus dibahas. Ya emang begitulah kenyataannya yang muncul di masyarakat. Karena kita ini udah minoritas kan, caranya pakai uang buat narik jemaat, bro. Ya jadi gimana? Iya jadi kalau stereotip yang harus kita address. Kita lihat kontekstual Alkitab. Tuhan tuh udah memberitahu bahwa salah satu kompetitornya Tuhan itu bukan server lain, tapi mamon, uang. Jadi antara orang butuh Tuhan dan butuh Tuhan dan butuh uang itu kadang sulit dipisahkan. Ya, susah. Itu menjadi, nah kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan karena dia belum bisa cari Tuhan gua, dia pasti paling nggak butuh uang gua. Betul. Nah disitulah money politik dan praktek
money politik itu terjadi dalam kontekstual pelayanan, baik yang di internal, ya kan, tarik-tarikan jemaat, tarik-tarikan pengerja, memberikan fasilitas keuangan di sini lebih dari yang lain, ya kan, membangun sebuah pelayanan yang superstar sehingga siapapun yang join di dalam grupnya mereka lebih gampang dapat kerja, lebih gampang dapat jodoh. Ada privilege tertentu yang base-nya adalah material, gitu. Itu salah atau enggak? Salah dong. Artinya maksudnya gini, dia menggiring bukan pada esensinya. Contoh kayak gini, kalau kita nonton tinju kan setiap ronde tuh ada cewek yang keluar bawa raya kan. Nah, ronde sebenarnya 1, kan ronde 2, ronde 3. permasalahan angka ronde tinggal ditampilin doang. Gak usah dipakai gimmick-gimmicknya. Ya. Maka bapak-bapak kan kalau ditanya setelah itu kan, ronde berapa pak? Waduh, ronde berapa ya? Karena lebih menarik si pembawa rondenya, pembawa papannya dibanding papannya aja. Nah makanya kekristenan itu menjadi buyar karena gimmick-gimmick dan aksesoris-aksesoris yang dibangun dan dilembagakan dan distandarkan sehingga muncullah sebuah persepsi bahwa kalau ikut Tuhan pasti kaya dan kalau miskin masuk neraka kamu. Ya, itu kan. Berarti kalau pelayan Tuhan dimanjakan dengan uang, boleh nggak kalau? Nggak gitu? Boleh lah. Nggak boleh. Karena gini, makanya kompetitornya itu adalah uang. Uang yang mampu membuat seseorang itu, gua revisi. Cinta akan uang, bukan uang. Uang mah netral. Uang benda mati. Iya, cinta akan uang yang sebenarnya punya kemampuan besar untuk menjauhkan seseorang dari Tuhan. Maka kalau seorang pakai instrumen itu untuk memanipulasi sebuah ketuhanan, nggak mungkin gagal. Mau dia nonton tayangan ini udah 10 kali diulang-ulang, tetap aja Matius, Markus, Lukas bisa hilang di kepala ketika ada nominal-nominal yang ditawarkan. Nah makanya dari awal Firman udah kasih tahu bahwa jaga hati dengan segala kewaspadaan. Roh tuh penurut, tapi daging lemah, gitu loh. Yang membuat kita bisa terlempar dan terjatuh bukan karena ketertarikan kita akan server lain, tapi karena nominal yang dibombardir. Kenceng banget tuh. Kenceng bombardir kan. Tapi setelah kita terima, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita dibeli. Sak mimpi-mimpi kita, sak keluarga kita, sak anak-anak kita, sak masa depan kita, sak kuburan kita dibeli. Nah makanya Tuhan itu kalau gini nih, kan dibilang jangan khawatir akan apapun. Kenapa? Karena burung di udara dipelihara. Betul. Kecuali yang di dalam kandang. Itu dipelihara manusia. Nah makanya ikut Tuhan tuh ada sebuah kemerdekaan juga dalam hal keuangan, bukan kita bergantung dan jadi pengemis-pengemis yang merengek-rengek untuk bisa kenyangin ini dapur gitu. Nah privilege kita berjalan sama Tuhan kan salah satunya adalah pemeliharaan. Tetap dalam ranah berikanlah makanan hari ini yang secukupnya. Tapi kalau pendeta pakai uang gereja beli mobil mewah juga nggak boleh dong harusnya ya. Jelas. Tapi siapa tahu secukupnya beliau seperti itu. Secukupnya ya. Secukupnya setiap orang kan beda, subjektif. subjektif. Siapa tahu Avanza kurang cukup. Lexus baru. Ya, kita kan tidak tahu. Berarti nggak apa-apa berarti ya. Nggak apa-apa kan secukupnya. Tapi intinya kalau misalnya kalian ada yang merasa panas dengan hal tersebut atau dengan pertanyaan ini, suka atau tidak suka, itulah stereotip yang ada di masyarakat. Ya memang harus diadres. Dan kita juga tidak harus melembutkan sebuah fakta yang memang faktanya ya begitu. Mau apa? Ya tidak semua ya, tapi kita nggak bilang semua. Tidak semua. Ya wes lah kalau kayak gitu. Tadi begitulah domba tersesat kita pada hari Minggu ini. Nggak usah terlalu dianggap serius. Yang bisa kalian ambil manfaatnya ambil aja. Atau kalau misalnya kalian nonton cuma untuk senang-senang juga, it's okay. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya. Dan jangan lupa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. Dan kita juga mau bikin baptis bersama ya di sini ya. Oh iya. Iya, di kolong lubang buaya. Wah. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang